Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang bagaimana cara membuat penyusunan laporan keuangan dari awal banget sampai dengan nanti ke jurnal penutup. Tapi nanti ini akan fleksibel, saya akan jelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu agar teman-teman bisa memahami pelan-pelan saja, yang penting bisa memahami ya. Oke, baik, saya izin share screen. Oke. Nah, pada di share screen sudah terlihat bahwasannya, nah yang ingin saya jelaskan adalah siklus akuntansi itu seperti apa. Yang pertama, siklus akuntansi itu adanya transaksi. Nah, jadi transaksi ini sangat penting ya. Kalau tidak ada transaksi, maka tidak akan bisa dilakukan perhitungan laporan keuangannya, neracanya, dan lain sebagainya. Maka transaksi ini sangat penting. Makanya setiap perusahaan ataupun itu organisasi ataupun itu usaha, baik jasa maupun dagang, setiap nota kalau dia memang mengerti tentang alur keuangan, maka setiap nota atau bond itu disimpan dengan baik, karena itu nantinya akan sebagai pelacak transaksi yang akan kita hitung untuk laporan keuangan. Nah, yang kedua, setelah adanya transaksi ini, maka kita rincikan dengan menjurnalkan. Jurnal ini ada jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian baru ke buku besar, kemudian setelah ke buku besar baru ke neraca saldo, kemudian baru laporan keuangan, baru yang terakhir jurnal penutupnya. Nah, di jurnal ini ada sama juga dengan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Nanti juga ada macam-macam jurnal yang harus dilakukan di sebuah analisis keuangan. Nah, sebelum itu teman-teman mungkin sudah dengar ya yang namanya debit, masih membahas debit dan kredit ya. Debit ya. Debit ini adalah segala jenis pemasukan, sedangkan kredit ini adalah pengeluaran. Nah, di dalam akuntansi terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Aktiva itu termasuk apa saja? Aktiva itu adalah harta lancar, harta tidak lancar. Semua yang berhubungan dengan harta, ya yang ini, itu masuknya ke aktiva. Sedangkan yang namanya pasiva itu berhubungan dengan beban yang harus dibayarkan, hutang usaha, ya, kemudian beban-beban pembayaran yang lain itu termasuk ke, dan modal pun juga termasuk ke pasiva. Jadi nanti tidak bingung, jangan bingung lagi kalau ketemu neraca. Kalau membahas tentang neraca itu pastinya ada aktiva dan pasiva untuk melihat apakah antara aktiva dan pasifanya itu sama-sama balance atau tidak. Oke. Nah, ini penting ya untuk teman-teman ketahui. Jika ada nih, ini ada D itu ada debit, K itu kredit. Jadi saya kasih lambang saja D dan K. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi, D adalah debit, K itu adalah kredit. Jadi di akuntansi seperti ini ya. Misalkan kas di harta lancar ada kas, piutang, persediaan, deposito. Nah, ini jika kas debit bertambah, maka di kreditnya berkurang. Piutang sama. Jadi semua di harta lancar ini ya, debit bertambah dan kredit berkurang. Oke. Kecuali untuk yang saya berikan warna kuning ini, yakni akumulasi penyusutan. Kenapa? Karena kan misalnya kita membeli suatu peralatan, misalnya kulkas elektronik ya.
dia kan akan ada biaya penyusutannya. Tidak performa secara performa, kinerjanya itu enggak yang selalu dingin terus, pasti akan ada penyusutan ya, penyusutan kinerjanya. Nah, itu akumulasi biayanya juga dihitung karena itu termasuk pengeluaran ya, apalagi elektronik ada biaya perawatannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bertambahnya kredit bukan di debit. Oke. Kemudian di sini ada kewajiban. Jadi ini rumus nanti panduan untuk menjurnal. Jadi harus, kalau bingung nanti tinggal buka ini saja, nanti saya share ini ke grup. Kalau bingung nanti tinggal buka ini saja. Misalnya bingung, oh ini nanti di satu transaksi kas, berarti kas itu termasuk apa ya? Debitnya bertambah, kreditnya berkurang. Kemudian ada kewajiban jangka pendek, hutang usaha itu termasuk ke kredit. Yang siapa yang bertambah kredit? Karena mengeluarkan, kita berhutang dengan orang lain ataupun bank ataupun sebagainya, itu termasuk dengan kredit ya. Kemudian hutang bank yang tadi dijelaskan. Terus modal juga termasuk di kredit. Kreditnya bertambah, debitnya berkurang. Karena modal itu adalah modal yang akan kita gunakan untuk usaha. Ya, misalnya nih dalam cakupan usaha ataupun pembelian sesuatu kan pasti mempunyai modal, sedangkan harus dikeluarkan, makanya modal itu termasuk ke pengeluaran dan itu adalah kredit. Kemudian drive ini adalah uang yang diambil secara pribadi. Jadi tetap ditulis, apalagi kalian yang mempunyai usaha, bahwasannya kalau kalian ingin mengambil uang dari usaha kalian, maka ditulis prive. Prive ini sama ya, bertambah debit, bertambah berkurang di kredit. Jika debit bertambah, maka berkurang di kredit. Karena prive ini kan berarti dia mengambil dana dari uang kas, makanya dia di debit. Oke, kemudian komponen laba rugi ya, ada penjualan kredit bertambah, debit berkurang, potongan penjualan di debit, kemudian berkurang di kredit, return penjualan bertambah debitnya, berkurang di kredit. Oke, pembelian debit, kemudian kredit, kemudian potongan pembelian ada kredit, bertambah, berkurangnya di debit. Return pembelian kredit, ya, kemudian ini return ini ya. Oke, return pembelian di kredit, berkurang di debit. Nah, potongan penjualan kan berarti kita mendapatkan pendapatan, makanya semuanya di debit, kecuali kalau kita membeli, potongan pembelian itu semuanya di kredit. Nah, kemudian beban atau biaya berarti kita mengeluarkan untuk membayar apapun itu, entah biaya karyawan, biaya internet, listrik, dan lain sebagainya, itu bertambah, debitnya bertambah, berkurang di kredit. Ini udah dari sananya untuk rumus penghitungan analisis keuangan. Oke, sampai sini semoga paham ya. Jadi emang butuh sedikit pemahaman yang lebih ya. Jadi teman-teman juga bisa buka materi-materi yang lain mungkin di internet yang misalnya belum jelas dengan penjelasan ini. Tapi saya usahakan sebisa mungkin untuk teman-teman bisa mengerti dan paham apa yang dimaksud pada materi ini. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini tadi
untuk mencatat 6. Jurnal. Jurnal ini setelah adanya transaksi tadi kita harus ke jurnal. Ada namanya jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal bank, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal gabungan. Nah, kemudian nanti di akhir periode ada 2 cara. Yang pertama, tutup buku closing. Posting semua jurnal ke buku besar, menyusun laporan keuangan, kemudian membuat jurnal penutup. Yang satu lagi, tutup buku closingnya dengan cara posting semua jurnal ke neraca saldo. Neraca saldo dipindahkan ke buku besar, menyusun laporan, dan membuat jurnal penutup. Nah, ada 2 cara nanti kita mungkin pakai yang cara ini ya. Oke. Nah, jurnal penjualan. Maksudnya ini adalah setelah input jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan. Postingnya ke buku pembantu piutang, stok persediaan. Bersifat menambah piutang dan mengurangi stok. Maksudnya menambah piutang ini artinya kan kita sudah melakukan penjualan. Nah, tinggal pihak supplier yang membayar kita. Artinya mereka ada piutang kepada kita. Ya, jadi begitu logikanya. Jurnal pembelian. Kemudian ada setelah input jurnal pembelian berdasarkan faktur pembelian juga. Nah, ini menambah utang. Kalau tadi itu penjualan, ini pembelian, pastinya kita menambah utang. Artinya kita mengeluarkan biaya yang harus dibayar kepada supplier. Oke. Jurnal bank tergantung, kalau kita menerima uang berarti kita piutang yang belum dibayarkan oleh pihak bank, atau kita mau berhutang kepada bank. Ya, seperti itu. Dan seperti ini ya. Jadi ada buku pembantu utang, stok persediaan, mengurangi utang. Pokoknya terkait dengan itu. Oke. Oke, selanjutnya saya mau sedikit kasus ya, ada contoh soal untuk mempermudah lagi pemahaman kita tentang analisis keuangan. Pada bagian ini ada contoh kasus. Nah, ini ada namanya transaksi ya. Jadi nanti soal-soalnya bakal seperti ini. Nah, sini contoh kasusnya pertanggal 1 Juni 2022, Roger akan membuat pembukuan all shop miliknya. Roger sudah melis semua asetnya. Diketahui kas per hari ini 500.000. Piutangnya ada sebesar 500.000. Terdiri dari, ini tuan ya, bukan tuas. Tuan A dengan nomor fakturnya 100.000 dan tuan B nomor faktur 02-nya 400.000. Ternyata si Roger juga ada hutang sebesar 200.000. Terdiri dari tuan C dengan nomor faktur 99 200.000. Persediaannya ada sebesar 500.000. Terdiri dari produk A 1 piece-nya 200.000 dan produk B 1 piece-nya 300.000. Nah, bagaimana membuat jurnal yang dibuat Roger? Nah, jadi ini transaksi udah tadi ya, ini tadi. Nah, ini tadi udah ya, nomor satunya udah. Sekarang cara menjurnalnya. Cara menjurnal, nih, kas itu di mana? Ini kan tadi ada ya, kas per hari ini 500.000. Oke, kita buka tadi rumus yang tadi yang saya buka. Kas berarti debit bertambah, kredit berkurang. Maka dibuat piutang. Ini kita rincikan dulu. Nah, di debit ya, debit mana, kredit mana. Kas ini termasuk debit, piutang termasuk debit, persediaan juga termasuk debit. Kemudian
hutangnya ada 200, modalnya ada, jadi totalnya berapa? Total modalnya 1.300.000. Nah, jika masih bingung, jadi begini ya analogikanya. Persamaan akuntansi adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Oke. Nah, diketahui di sini hutangnya 200. Kalau kita jumlahkan debitnya ini kita jumlahkan ya. Berarti kan 500, ada 500-nya 3 kali, berarti kan 1.500.000. Oke. Iya kan? Nah, hutangnya 200.000. Berarti modalnya berapa? Ya. Berarti modalnya adalah 1.300.000. Oke, paham ya? Jadi kenapa kok tiba-tiba ada 1.300.000 ini? Datangnya dari persamaan ini. Semua harta akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Oke. Piutang ada sebesar 500.000, terdiri dari Tuan A 100.000, Tuan B 400.000. Nah, secara garis besar 4 poin di atas perlu kita list dan akhirnya kita jurnal untuk menyusun neraca awal. Nah, ini seperti ini ya kalau di akuntansi. Mungkin teman-teman sudah belajar juga, refresh aja ingatannya kembali. Jadi kita tulis semua transaksinya, kita tulis, kita masukkan piutang ini termasuk piutang ya. Jadi piutangnya itu kita buat tanggalnya, nomor fakturnya berapa, posting dari mana. JGB ini adalah jurnal gabungan 01 karena ini tadi 01 dari Tuan A. Debit karena dia piutang, ya kan? Nih, piutang debit bertambah. Oke. Kemudian dibuat 100.000, maka saldonya 100.000, Tuan B juga begitu. Nah, selesai nih kita membuat menjurnal satu persatu piutangnya. Selanjutnya jurnal lagi persediaan. Tadi di sini soalnya ada ini tadi ya, persediaan produk A 1 piece 200.000, produk B 1 piece 300.000. Oke, jadi ini 200.000 ya, rincikan. Kemudian stok awalnya 300.000 untuk produk B. Nah, kita buat perincian stok persediaannya adalah 500.000. Ini ada Tuan C. Tuan C tadi siapa? Tuan C adalah hutang. Ya, jadi si Roger berhutang kepada Tuan C. Dibuat juga tabelnya. Jadi menjurnal satu persatu per transaksi. Ya, nomor fakturnya 99, ini dari posting dari jurnal gabungan. Ini tuh memang ini ya, kode-kode di akuntansi. Nggak pakai ini sebenarnya juga nggak apa-apa. Kemudian hutang. Kalau hutang tadi adalah di kredit, maka kita buat di kredit 200.000. Jadi kalau udah kayak gini tuh jelas ya, kalau udah dibuat tabel kayak gini jelas nih ini termasuk debit atau kredit. Ya kita rincikan di awal dulu. Nah, kalau sudah, barulah kita membuat neraca awal Roger. Ini tadi ya, ada aktiva, ada pasiva. Nah, di sini kas tadi piutang persediaan. Persediaan ini bukan 1.500.000 guys, salah ini 500.000. Jadi total aktifanya 1.500.000. Pasifanya juga harus sama neracanya. Jadi namanya neraca, jadi kanan kiri harus seimbang. Ya.
Nah, hutangnya tadi yang termasuk pasifa cuma ada hutang di situ. Modal juga dimasukkan otomatis ke pasifa agar dia balance ya. Memang benar kan modalnya 1.300.000 dengan hukum apa tadi persamaan akuntansi harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Jadi seperti ini neraca awal si Roger. Untuk diketahui jurnalnya ini tadi ya yang sudah kita rincikan sesuai dengan transaksi yang dimiliki oleh Roger. Oke, sampai sini kira-kira mulai pusing. Ya, udah gampang ya. Pokoknya kalian harus tahu dulu jenis-jenis transaksi ini. Apakah dia masuk ke debit atau kredit. Yang pertama itu dulu harus dipahami ya. Nanti lama-lama bisa mengerti ini masuknya kemana, ini masuknya kemana. Intinya kalau dia aktiva itu yang masuk ke kita, kalau dia pasifa itu yang kita keluarkan. Ya, seperti itu. Nah, itu dulu untuk pengantarnya. Semoga bisa memahami. Wah, misalnya nanti belum bisa memahami, diulang lagi videonya berkali-kali ya, karena ini nggak bisa sekali kayaknya. Tapi kalau kalian bisa memahami sekali ya alhamdulillah. Nah setelah ini baru kita coba contoh kasus yang dari awal dari transaksi sampai dengan penyelesaian laporan keuangan dengan penutupnya. Jadi sama-sama kita simak nantinya. Oke baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.